Alhamdulillah sudah lebaran lagi, sudah Idul Fitri lagi. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima sama Allah. Amin. Dan Idul Fitri kita harus nyiapin Amin. banyak hidangan, banyak makanan. Karena biasanya banyak tamu yang datang. Biasanya gitu ya, Dea? Tuh kan, bener. Ayo lihat dulu ya siapa yang datang Siapa ya. ya? Siapa ya yang datang, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kok nggak bilang-bilang mau ke rumah? Sengaja ini mau kasih kejutan di hari spesial Hilman. Masya Allah, Ceritanya makasih, begitu. makasih. Masuk yuk, Masya yuk Allah. masuk. Ya, ayo, ayo. Ini teman-teman dari Gapai Kemuliaan CNN datang, Masya Allah. Assalamualaikum Seneng banget. Teteh. Talina apa kabar? Alhamdulillah. Ih, aku main-main ini pas lebaran. Iya, Alhamdulillah. Ini Teteh siapa? Boleh salim? Sama Tangan Oke. kan? Masya Allah. Salim, salim. Masya Allah. Ya. Yang gede aku tahu pasti Teteh Mina ya. Ya. Oh, Masya Allah, menigelis semuanya. Silakan duduk, Mbak Mila. Terima Masya Allah, kasih, Vinda, Teteh. Gesang, makasih banyak loh. Udah datang ke rumah, Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan Seneng banget. berkenan. Teh Alhamdulillah. Lina, Hilman. Seneng banget. Ini kita kayaknya jadi tamu pertama ya. Pasti, kelihatan banget. Baru kesini. Kita baru selesai sholat Id. Heeh. Lagi beres-beres makanan gitu. Tapi saya udah feeling akan Udah datang feeling ya? teman-teman dan Masya Allah. Masya Allah. Makasih Mbak Mila. Sama-sama. Jadi tamu yang makasih, Teh pertama Lina. yang datang ke rumah kita. Jadi kita tuh nggak enak sebenarnya. Dari kemarin Ramadan, Lebaran, kita mampir terus. Kita tuh seneng banget loh Teh. Karena baik banget, Masya Allah, nyaman banget juga rumahnya. Terima kasih. Masya Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong Lebaran, sebenarnya kalau keluarganya Teh Lina sama Ahilman, biasanya ngapain aja kalau biasanya hari Lebaran pertama? Kayaknya sebelum AA jawab, ini pemirsa nggak disapa Iya, sama Mbak harus Mila. Ini harus Ahilman dulu deh yang nyapa, biar lebih spesial ya. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang banget di hari Idul Fitri yang pertama kedatangan tamu dari Gapai Kemuliaan Masya Allah. CNN Indonesia. Dan hari ini kita kompak, Kompak. sekeluarga. Sekeluarga. Walaupun ada satu lagi sebenarnya nggak bisa kita Iya, hadirin ada karena Dede bayi ya, Dede Teteh bayi, ya. ya Masya kan. Allah. Jadi Masya Lagi Allah bobo. senang banget kita Ramadannya full dengan CNN. Alhamdulillah. Dan ternyata kan udah pada mudik, datang lagi ke sini ternyata. Emang sengaja mau ngerepotin ya, Masya Allah pemirsa ya. Sapa dong boleh Mbak Mila, pemirsa di rumah nih Masya Allah. Pemirsa terima kasih loh ya sudah mengikuti kegiatan tim Gapai Kemuliaan ini ya. Dari Ya. mulai Ramadan sampai sekarang juga hadir bersama-sama, kita mau numpang lebaran juga di tempatnya Ahilman dan juga Teh Lina. Mudah-mudahan kebahagiaan, keberkahan Ramadan dan juga lebaran kali ini 1 Syawal 1446 Hijriah ini juga dirasakan pemirsa di rumah ya. Betul. Kita juga selain ingin menyemarakan ya lebarannya pemirsa Gapai Kemuliaan di rumah, kita juga ingin tahu sih sebenarnya Iya. aktivitas biasanya di hari lebaran pertama Ahilman dan Teh Lina itu ngapain aja? Apakah sama dengan pemirsa di rumah gitu? Iya, Masya Allah. Mungkin sebelum ke sana, Ahilman sekeluarga juga kita keluarga besar Gapai Kemuliaan ingin mengucapkan Iya. taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Amin, Subhanahu amin, wa ya taala. Dan tentunya kami juga mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kesalahan, kehilafan dan kekurangan. Minal aizin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang aiz, Amin, orang ya yang Rabbal kembali kepada kesucian wal faizin dan menjadi orang yang menang dengan ibadah Ramadan. Amin ya Rabbal Kalau Alamin. bicara kebiasaan kita di Idul Fitri mungkin tidak jauh beda dengan pemirsa semua. Kita ingin menjadikan Idul Fitri itu sebagai hari untuk berkumpul dengan keluarga. Menjadi hari untuk sama-sama membersihkan hati, mensucikan diri, saling memaafkan di antara kita. Dan biasanya sebelum kita kemana-mana, Iya. biasanya kita sekeluarga saling minta maaf dulu. Oke. Jadi betul. anak-anak juga bersalaman dengan kami di sini. Kami juga minta maaf sama anak-anak. betul. Apalagi mungkin Ahilman kan selama Ramadan Iya, sibuk ya. Masya Allah ya Teh ya. waktunya Pakai banget tuh. waktunya jarang di rumah, Teteh, mungkin ya. juga sahur buka juga jarang di rumah. Makanya tentu ayah juga minta maaf sama teteh Mina, teteh Via, teteh ayah. Ayah. Dimaafin nggak ayah? Lucu banget Masya Gitu. Allah. Jadi kita juga sama saling mensucikan hati dan diri kita gitu, Mbak Mila. Ada kebiasaan mudik nggak sih sebenarnya, misalnya Teh Lina atau Ahilman gitu ke kampung halaman, ke Garut gitu atau ke Jakarta misalnya? Iya. Bunda mau jawab? Teteh?
Ada, pasti ada ya. Kan qadarullah memang orang tua aku masih lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pasti ke rumah orang tua dulu gitu. Jadi pasti sowan ya. Ya, jadi setelah itu mungkin Ahilman juga kan pasti kan ada jadwal ya. Khutbah gitu. Jadi biasanya mudik ke Garutnya after. After. Ya. oke. Mengurangi resiko kena macet juga ya. Masya Allah, apa sayang? Oh gitu. Jadi tetap sowan ke orang tua itu menjadi tradisi ya, Iya. hampir semua keluarga di Indonesia Iya, itu bagian betul. dari tradisi. Kenapa sayang? Teh? Udah lapar sebenarnya Teteh ya. Nanti kita makan sama-sama ya, boleh ya? Boleh ya, Ini nanti numpang kita ajak Makan ajak apa? Tante Mila juga kita untuk makan ya. Emang lagi masak apa di Lagi rumah? masak apa sih, Teteh? Oh, ketupat Ketupat. sama opor ya. Biasanya menu andalan keluarga apa? Kalau saya sih kalau di keluarga biasanya itu nasi kuning. Jadi khas. Oh, Kalau gitu habis ya? habis sholat Id kita biasa di rumah, kita mudik Jawa Timur itu makannya nasi kuning. Tapi nggak tahu kalau biasanya kan tradisi keluarga beda-beda ya. Iya, iya. Kalau kita apa ya, Bun? Kita ketupat dan opor. Ketupat dan opor ya, luar biasa. Tapi kalau saya jujur ya, yang sering kita rindukan waktu lebaran tuh justru makan ikan asin peda gitu. Pakai sambal. jadi ada yang mungkin tidak biasa, tapi itu yang kita rindukan. Jadi kalau kita habis silaturahim panas-panas gitu ya, pulang ke rumah kan pasti pengen ngebakso Iya, biasanya. Terus agak sorean dikit makan pakai nasi, ikan pedas, sambal, kerupuk itu yang paling penting sih benar, buat benar. kita. Tapi hari pertama lebaran tuh rasanya kita jadi lost gitu ya. Semua Iya, iya. pengen dimakan gitu karena silaturahmi juga ke Iya, iya, iya. tempat-tempat saudara gitu ya. Nah, Ahilman kalau di keluarga saya biasanya kan ada tradisi sungkeman ya. Iya. Kalau sebenarnya dalam syariat Islam tuh itu bagian juga dari hal yang perlu dilakukan atau sunnah dilakukan gak sih, A? Iya, kita kan menyadari ya bahwa setiap kita punya salah, punya khilaf. Maka momentum Idul Fitri itu harus menjadi momentum terbaik kita saling memaafkan. Maka ada keterangan yang menyebutkan laisal aid bimala bisil jadid, walakinnal aid biqalbin jadid. Bukanlah Idul Fitri itu dengan baju yang baru, tapi Idul Fitri itu dengan hati yang baru. Nah, salah satu ritual atau kebiasaan yang bisa kita hadirkan untuk saling membersihkan diri di antara kita itu ya sungkeman, saling memaafkan. Anak minta maaf sama orang tua juga sama, mungkin ada kesalahan, dia saling declare kesalahan dia sama anak, saling memaafkan. Paman, bibi, tante, bahkan dengan tetangga. Maka di antara sunnah, ketika kita berangkat sholat Idul Fitri, itu rutenya dibuat berbeda. Jadi kalau kita berangkat lewat rute yang sebelah kiri, mungkin kalau pulang lewat sebelah kanan. Nah itu menggambarkan bahwa kita itu ingin menjaga silaturahim di antara kita. Nah sungkeman, saling bersalaman, itu cara untuk mengundang ampunan Allah. Masya Allah. Maafnya Allah atas setiap kesalahan kita. Karena saat kita berjabat tangan, nih ya, itu tuh semua kesalahan di antara kita tuh berguguran. Bahkan saat kita bertemu, rahmat Allah itu dihadirkan. Cuman mungkin perlu kita berikan pelajaran terkait sungkeman yang tepat. Kan mungkin banyak di antara kita kalau nyium tangan tuh kan beda-beda gitu ya. Nah padahal ada nilai yang secara ilmu perlu kita sampaikan. Coba ayah mau tanya, Dede kalau cium tangan ayah gimana? Gimana? Coba, Teteh. Gini, terus. Masya Allah. Iya, Jadi betul, kami betul. mengajarkan, jadi cium tangan itu bukan begini, biasanya ada yang di dahi, bukan ada yang begini, tapi kita Oh. terus. Nah, esensinya sebenarnya apa sih, A? Jadi kata guru kami, dari tangan ini ada keberkahan. Jadi kalau kita mencium punggung telapak tangannya, meraih berkah dari orang tua kita. Nah, kalau kita mencium bagian telapak tangannya, kita mengambil kasih sayang dari orang tua kita. Coba deh, ulangi lagi deh. Coba deh. Terus, terus biasanya apa lagi? Nyium apa lagi ke ayah biasanya? Ya, terus? Oh, Masya Allah. Nah, jadi kita ada lima bagian. Itu baru anak satu, nanti anak dua, anak tiga. Banyak ya Teteh ya. Ngantri ya. Oke. Jadi memang kita tanamkan dari sejak kecil untuk saling menyayangi. Karena kita percaya bahwa kasih sayang, rahmat yang Allah tanamkan kepada kita itu tergantung bagaimana kita menjaga keluarga kita. Maka ada istilah baiti jannati, ya. rumahku, surgaku.
Dan itu semua dimulai dari rumah yang seperti surga. Oh, Masya Allah. Harapan kita semua ya, rumah yang kita tempati itu bisa menjadi surga juga buat Iya, iya. semuanya. Tuh, Keringan tuh. saking nikmatnya nyimak Lagian obrolan kita. bangun subuh-subuh, Ini siap-siap ini Masya Allah, sholat ya. Mbak Mila, coba deh dimakan nastarnya, ini ada kue saljunya. Iya, dari tadi Tapi ditutup ini kayaknya aja. bakal habis sama Mbak Mila dan teman-teman deh. Pasti dong ya Dan kan? belum ada minumnya. Apa kita siapin minum dulu kali ya? Boleh kali ya? Mau minum apa? Saya mah yang dingin-dingin, yang manis boleh kali ya. Mumpung lebaran, Baik, ya kan baik, nggak mau baik. rugi. Masya Allah, nanti sekalian kita siap-siap. Mau ada yang dibantuin boleh loh Teteh. Siap ini, diberdayakan kami-kami ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita sambil lanjutkan ngobrol kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan spesial Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan segera kembali, tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Masih dari kediaman Ustadz Hilman Fauzi di Kota Bogor. Hilman, tadi sempat icip opor sama ketupatnya, Masya Allah enak banget. Enak Terima ya? kasih ya Ayah. Masak Alhamdulillah. sendiri ceritanya. Iya, alhamdulillah ada yang bantuin. Kirain Hilman bantu potong-potongnya gitu ya, Masya Allah. Iya. Dan ini juga mohon maaf nih, tadi kan ada Rame anak-anak ya? semua, tapi mungkin capek kali Ada kan. Teteh tadi sampai ketiduran dengerin Hilman, luar biasa. Terlalu menenangkan ya suara alhamdulillah. ayahnya. Dan seneng banget karena Mbak Mila ini kan tamu pertama nih. Masya Allah. Jadi mereka agak kaget-kaget juga kali ya. Siapa ya ini ya? Tamu jauh yang datang, Masya Allah. Hilman, masih berkaitan dengan momen Lebaran, Idul Fitri. Rasa-rasanya kan kemarin 1 bulan yang lalu ya kita ngebahas tentang hati, kebersihan hati selama kita kemudian menjalani Ramadan. Ya. Kini alhamdulillahnya kita sudah melewati itu. Tapi kan sebenarnya semangatnya justru tidak boleh kendur lagi ya. Iya. Menjaga kebersihan hati, semangat pasca Ramadannya itu juga nggak boleh disia-siakan sebenarnya. Harus seperti apa kita menjaga konsistensi ini, Tafadhol? Iya, kalau kita bertanya siapakah orang yang sukses Ramadannya, bukan hanya dilihat ketika Ramadannya, tapi lihatlah bagaimana kualitas hidupnya, kualitas dirinya pasca Ramadan. Maka kenapa bulan setelah Ramadan namanya bulan Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Jadi yang Allah inginkan dari sekolah, madrasah yang disebut dengan Ramadan, ketika bulan Syawal kita bisa meningkat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita harus memupuk dan kita harus terus melanjutkan kebiasaan Ramadan kita di bulan Syawal. Misal kita bisa melanjutkan dengan puasa sunnah Syawal. Betul. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Jadi dilanjutkan kebiasaan baiknya. Begitupun seterusnya, qiyamul lail kita dilanjutkan dengan tahajud. Infak sodako kita dilanjutkan di bulan Syawal. Termasuk interaksi kita dengan Al-Quran itu dihadirkan di bulan Syawal. Jangan sampai Ramadannya pergi, amalan kita pun juga pergi. Jangan sampai Ramadannya berpisah, kita pun juga berpisah dengan amal-amal soleh kita. Jangan. Inilah yang menjadi nasihat untuk kita. Kun Rabbaniyan walatakun Ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Rabb, hamba Tuhanmu, hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Jadi bukan hanya taat dan dekat kepada Allah hanya ketika Ramadan. Tapi justru setelah Ramadan kita harus terus melanjutkan kebiasaan baik kita. Jadi justru harus terus ya, tidak Terus ada semangat. penurunan sebenarnya. Betul. Harus ada peningkatan Betul. justru. Nah, termasuk bagaimana kita menjaga kebeningan hati. Nah, itu. Menjaga kebersihan hati. Selama Ramadan kita menata hati, menjaga diri, sampai kita kemudian bertemu dengan Idul Fitri. Kan Aid itu kembali, Fitri itu maknanya ada 2. Fitri kembali berbuka, maksudnya kembali bisa makan-makan lagi. Nah, yang kedua, Fitri itu kembali kepada kesucian. Siapa orang yang dimaksud kembali kepada kesucian itu? Yakni orang yang mulai dari nol lagi gitu, Babila.
Dia memulai hari, memulai hati dari nol lagi. Makanya orang yang bertemu Idul Fitri diibaratkan seperti orang yang baru keluar dari rahim ibunya. Kalau dia saling membersihkan hati, saling membersihkan diri, saling memaafkan di antara kita, maka kita seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Maka kita sering mendoakan kan kalimat minal aidin wal faizin. Apa artinya? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Apakah itu sebenarnya? Enggak, tapi memang itu Iya. pertanyaan. Apakah sebenarnya esensinya itu, Jadi minal aidin wal Wal faizin. faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, oke. Kita tuh sering salah kaprah Sering sebenarnya. salah memahami. Salah memahami, betul. Terus maknanya apa? Minal aidin wal Wal faizin. faizin. Semoga kita menjadi orang yang aid kembali, Oke, kembali. wal faizin dan menjadi orang yang menang. Bagaimana caranya? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan makna minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin, bukan. Oke. Tapi maknanya adalah semoga kita menjadi orang yang aiz, orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Manusia itu dari sejak dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah, Kan? ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi hakikatnya kita ini sebagai manusia hakikatnya fitrah, hakikatnya baik. Hanya mungkin kita punya kesalahan, kita punya kehilafan, kemudian ada sesuatu yang mengotori diri kita. Maka bertemunya dengan Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Kembali kepada Allah. Nah, wal faizin, semoga kita menjadi orang yang menang. Orang yang menang. Nah, itu. Maka disebutkan Makna kemenangan. ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Oke. Ya, farhatani lis-shaim. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat dia berbuka. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Allah. Oke. Dia menang dari segala apapun yang dihadirkan ketika Ramadan. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan dosa, menang melawan maksiat. Maka jangan sampai di momentum Idul Fitri malah kita menambah dosa. Malah kita menambah maksiat. Ya, itu. Jangan. Nah itu tuh yang tadi Ahilman sampaikan, jangan sampai kita menambah dosa, jangan sampai kita menambah maksiat. Tapi biasanya nih kalau momen Idul Fitri kita kumpul dengan keluarga, dengan teman, reuni, bla bla bla. Ada yang menjadi tantangan, ada yang kadang malah justru mengganggu. Sikap-sikap yang ditampilkan misalnya pamer, flexing, udah punya apa aja, atau hal-hal yang semacam ini kan sebenarnya mengganggu esensi dari Idul Fitri itu sendiri kan. Iya. Sikap apa yang seharusnya kita hadirkan ketika kita bersilaturahmi bersama mungkin sanak keluarga yang lama tidak bertemu, dengan teman yang sudah lama tidak bertemu? Silahkan Al. Iya, ini fenomena yang menarik. Tadi AA menebalkan kalimat jangan sampai di momentum Idul Fitri ini malah kita menambah dosa kita, menambah maksiat kita. Ya perkara-perkara yang seperti tadi Mbak Mila sampaikan, pamer, flexing, mohon maaf ada ujubnya, ada takaburnya, ada sombongnya di situ. Belum lagi mohon maaf mulut, seringkali berkata yang menyakiti orang lain, ya kan? Nggak sedikit loh yang tanpa sadar ucapan kita itu menyakiti orang yang mendengarkan ucapan kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti mohon maaf, kapan nikah, mana calonnya, kepada orang-orang yang mungkin belum ada jodohnya, itu boleh jadi menyakiti mereka. Pertanyaan seperti mohon maaf kepada orang yang sudah menikah, kita bertanya misalnya, kapan ngisi? Duh, itu rasanya Udah punya anak atau belum? Misalnya, mungkin bagi sebagian kita itu merasa bahwa, tapi kan biasa nanya begitu. Tapi mohon maaf, boleh jadi ada orang yang merasa tersinggung dengan apa yang kita tanyakan itu. hati. Maka ini benar-benar harus kita jaga. Berkatalah sesuatu yang jika engkau mendengar perkataan itu dari orang lain, engkau pun akan senang mendengarkannya. Jangan sampai kita bicara yang menyakiti, yang menyinggung. Khawatirnya malah tambah dosa bagi kita. Dan belajar ya untuk menata hati. Agar kita benar-benar tidak menghadirkan kesalahan yang baru.
di Idul Fitri ini. Nah, kadang-kadang yang jadi pertanyaan, misalnya kita justru menjadi sasaran berbagai macam pertanyaan itu, kita harus menjawab apa, gitu kan. Aduh, biasanya malah kadang-kadang dengan ketakutan bertemu dengan keluarga dan ditanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, kadang malah jadinya takut atau tidak mau malah Iya. ketemu sama keluarga. Iya, tidak sedikit orang yang dengan alasan malas Males silaturahmi, iya, yang ada ditanya-tanya. sakit hati, yang ada malah flexing segala macam. Nah, jadi dari sisi kita mungkin yang dapat sasaran itu, kita belajar untuk tidak baperan juga. Ya, untuk tidak terlalu overthinking lah istilahnya dengan pertanyaan itu. Misal, kalau kita ditanya kapan nikah, mana calonnya, bisa kita jawab, doakan saja. Doain ya. Anggap aja itu adalah doa dari mereka untuk kita. Ya daripada kita balas lagi, daripada kita bilang nggak usah banyak nanya, pusing lah, nggak sih, bisanya gitu ya. Iya. Rasanya pengen gitu Iya juga kan? gitu loh. Ya menurut saya sih tidak bijak juga. Iya. Maka pada akhirnya kita tidak bisa mengatur arus ombak yang datang. Tapi kita bisa mengajarkan tubuh kita berenang agar kita bisa mengarungi ombak tersebut. Maka kita nggak bisa ngatur omongan orang, nggak bisa ngatur ucapan orang. Yang bisa kita atur apa? Hati kita. Dalam mengelola dan menghadapi semua ucapan orang kepada kita. Iya, jadi kadang-kadang tuh memang Lebaran atau Idul Fitri kumpul keluarga tuh menjadi momen yang menakutkan gitu. Karena kita mungkin merasa tidak sukses, kita merasa tidak mencapai ekspektasi dari keluarga kita. Jadi kadang-kadang malah minder. Betul. Hal-hal yang minder ini kan juga sebenarnya malah menghilangkan esensi dari silaturahmi sebenarnya. Betul. Makanya juga ini pelajaran ya buat kita keluarga besar. Mohon maaf ya. Jangan pernah mengukur kemuliaan keluargamu itu dari urusan dunia yang mereka miliki. Termasuk ini introspeksi bagi semua orang tua. Termasuk saya. Ya. Mungkin dari orang tua itu seringkali melihat ya, kalau ada anaknya yang sukses dalam urusan dunia, sepertinya agak lebih spesial dibanding yang kurang sukses dalam urusan dunia. Kayak dikasih karpet merah, dibikin kamarnya sendiri gitu. Ya kalau pulangnya bawa mobil yang bagus, tuh seakan-akan dia yang paling sukses dan segala macam. Saya rasanya agak kurang bijak bagi orang tua yang mengukur suksesnya anak dengan materi yang dia miliki. Rasanya ketika anak-anak kita pulang kampung, ayah bunda sayang, tataplah mereka dengan kasih sayang yang sama sebagai anak kita yang sama. Jadi saat pulang kampung tuh bukan berarti tuh yang pertama mah sukses, tuh yang kedua mah biasa aja. Apalagi dibanding-bandingin, aduh, ojo dibanding-bandingin. Menurut saya kembalinya kita pulang kampung dalam Lebaran itu justru menghangatkan keluarga kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita ingat dulu. Jangan lihat kita sekarang, tapi lihat bagaimana kebersamaan kita. Nah mungkin nanti kita bahas, Mbak Mila, apa amalan-amalan terbaik saat yang kita lagi bisa kumpul sama dihadirkan keluarga. Ya. Oh, Masya Gitu Allah, ya. ini penting sekali. Dan bisa dipraktekkan langsung ya. Betul. Pada saat silaturahmi baik, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri masih akan kembali. Tentunya setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Masih dari kediaman Ustadz Hilman Fauzi. Ahilman, tadi Ahilman menyampaikan ada banyak amalan yang mungkin kita bisa lakukan pada saat kita mungkin berkumpul, bersilaturahmi dengan keluarga, apa saja? Iya, dari sekian banyak amalan mungkin ada 4M lah ya yang bisa kita hadirkan. Ya, M yang pertama adalah kita menghadirkan sikap untuk saling memaafkan. Memaafkan, oke. Maka ada istilah sungkeman gitu ya. Mungkin juga ada istilah di sebagian tempat itu kuramasan. Kuramasan. Jadi saling membersihkan gitu ya. Jadi saling memaafkan. Mungkin juga ada istilah yang mudah mengunjungi yang lebih sepuh, yang lebih senior, yang lebih tua. Itu di antara hal-hal yang bisa kita hadirkan ketika momentum Idul Fitri. Saling memaafkan. Nah yang kedua juga tidak kalah penting, saling mengunjungi gitu. Ya kan? Jadi kita saling mengunjungi, saling bersilaturahmi. Kalau tidak bisa kita akses dengan bertemu, mungkin bisa lewat telepon,
bisa lewat video call dan seterusnya. Ini juga jadi kebaikan buat kita. Nah, ada yang ketiga, M-nya saling memberi. Nah, ini juga penting untuk kita hadirkan. Jadi kita bisa saling berbagi hadiah, berbagi hampers, berbagi THR dan seterusnya. Tahadu, tahabbu. Salinglah memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Nah, ini yang keempat sebenarnya. Saling mendoakan. Kadang-kadang lupa. Betul. Jadi kita saling mendoakan biar kehidupan kita setelah Ramadan ini makin baik. Yang tadi ada saudara kita yang belum menikah misalnya, kita doakan, bukan kita tanyakan. Iya ya. Yang belum punya keturunan kita doakan, bukan kita tanyakan. Iya, betul. Mungkin kalimat doa dengan kalimat pertanyaan tuh lebih nikmat kalimat doa. Pasti. Jadi saya merasa bahwa 4M ini perlu kita hadirkan. Saling memaafkan, saling mengunjungi, saling memberi, saling mendoakan. Nah, untuk yang memberi nih, kadang-kadang seolah-olah ada keharusan dan ada kewajiban bagi kita. Mungkin memberi kepada keluarga kita yang lain gitu ya. Sampai kadang-kadang akhirnya harus, ya kita bela-belain, mungkin harus ngutang, mungkin harus mencari sangkutan sana sini. Sebenarnya konsep memberi itu bagaimana? Apakah sesuai dengan kemampuan kita? Kalaupun kita misalnya tidak mampu, ya kita tidak memberi pun sebenarnya tidak masalah. Iya. Jadi memang kalau kita memberi kepada saudara itu kan, itu adalah bentuk kebaikan, bukan kewajiban. Jangan sampai misalnya mohon maaf, oh kok kamu gak ngasih THR sama aku gitu. Jangan jadi beban, karena itu adalah bagian kebaikan. Ihsan namanya. Yang kebaikan itu nanti Allah yang membalas kebaikan itu. Maka kalau kita mau memberi, sebenarnya memang ada 5 prinsip dalam berbagi yang perlu kita perhatikan. 1, kita harus berbagi dengan ikhlas. Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Ada yang salah? Tidak kan ya? Jadi sulit memberi, ini. berbagi dengan ikhlas. Okay. Yang kedua, memberi yang terbaik. Masya Allah. Ya. Tidak disebut kebaikan yang sempurna sebelum engkau memberi yang terbaik. Jadi senangkan keluarga, ya setahun sekali lah istilahnya gitu. Ya memberi yang terbaik. Termasuk memberi yang disenangi oleh orang tersebut. Ya ini juga penting bisa kita hadirkan. Nah yang ketiga, kalau bisa memberi kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Jadi mungkin kita bisa membagi porsinya Mbak Mila. Kalau kita rasa di keluarga kita ada yang sangat membutuhkan, perhatikan itu. Agar mereka tuh punya rasa bahagia yang sama ketika lebaran. Kan mohon maaf ya, biasanya dari satu keluarga itu kan mohon maaf ya, mungkin ada yang nasibnya tidak seberuntung yang satu. Mungkin yang satu sukses luar biasa dunianya, mungkin yang satu biasa aja. Nah, yang biasa aja, yang kurang itulah kita berikan perhatian. Agar mereka punya perasaan yang sama gitu. Bajunya bisa merasakan baju yang namanya baju lebaran. Mungkin juga hidangannya juga mereka juga bisa menyantap hidangan yang seperti mereka juga menyelami indah dan bahagianya lebaran gitu. Makanya kita kan suka ngelis tuh. Paman A ini, tante A ini gitu kan. Dan karena itu kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhannya. akan jauh lebih berkesan. Akan jauh lebih berkesan. Dan mohon maaf ya, kalau pas lebaran mah kita kadang-kadang memberi kepada siapapun tuh tetap diterima loh. Jadi kita nggak bisa bilang, dia mah udah kaya. Tapi biasanya kalau dikasih mah diterima aja. Diterima aja. Ya kan? Ya misal contoh ya, kita adik gitu ya. Kita punya kakak. Kakak kami kalau dikasih tuh seneng aja. Ya mungkin gak lihat nominal, tapi dia akan merasa bahwa adikku udah bisa ngasih loh. Jadi mungkin kalau nggak ngasih ke kakaknya, kasih ke anak-anaknya, keponakan. Dan Masya Allah, ponakan itu biasanya bakal inget sama paman yang suka ngasih. Ingat sampai usia udah segede kan? ini gitu ya. Kita waktu kecil tuh suka tahu tuh. Siapa yang ngasihnya paling banyak. Kakak saya yang ini tuh ditunggu kalau lebaran. Karena dia suka ngasih kan. Nah berarti sepowerful itu loh kalau kita berbagi kebaikan bagi orang lain. Makanya di list, berbagilah kepada orang yang memang sangat membutuhkan dengan porsi yang lebih banyak. Nah yang keempat, jangan suka mengungkit-ungkit pemberian. Nah penting. Artinya gini, kan waktu itu udah saya kasih. Atau gini,
jangan menghina orang yang kita kasih. Contoh, ngasih sih, tapi mulutnya, Tajam. kamu mah ya tiap tahun teh mending gak ada perubahan. Masih aja, shh, udah yang ngasih aja. Nggak usah pakai bumbu-bumbu yang nyakitin orang gitu loh. Dan itu sering terjadi loh. Sering terjadi, ya. Iya kan? Maka yang keempat, tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, kepada orang yang kita sayang. Nah, baru yang kelima, jangan mengharap balasan dari orang yang telah kita berbuat baik kepadanya. Nah ini penting nih. Makanya, tapi ini mohon maaf ya, mungkin ini berbeda, tapi ada bahasa gini. Kamu datangin tuh om kamu yang di sana, minta dia sama dia, gitu. Jadi kayak ngajarin anak kita buat minta-minta. Nah ini biasa terjadi nih. Ini biasa terjadi. Udah minta sama om itu, minta sama tante. Biasanya kan suka gitu tuh. Saya memahami, ya itu kan biar guyub kayak, biar makin akrab, biar makin kenal. Tapi perlu juga kita pahamkan kepada keluarga kita, agar itu tidak menjadi karakter Betul. yang terbangun bagi dia sampai dia besar gitu. Artinya jangan kemudian juga kita suruh-suruh minta-minta gitu loh. Kalau dikasih terima. Alhamdulillah. Kalau enggak jangan minta menurut saya. Apalagi ngajarin anak kita dengan karakter yang khawatirnya itu tertanam bagi anak kita. Tuh ada paman kamu, samperin deh, minta-minta. Itu tuh khawatirnya jadi sesuatu juga yang menjadi habit ya. menjadi nanti habit ya. yang kurang baik. Oke, menarik. Jangan mengharapkan balasan Ya. ketika kita melakukan kebaikan. Nah biasanya nih, musim lebaran, hampir semua orang-orang mungkin punya kebiasaan mengirim hampers lebaran. Iya. Kita kirim, nanti dibalas, dikirim Iya, balik. Nah hal kayak gini tuh, ada beberapa teman yang, aduh saya tuh dikirim, seneng sih rasanya dikirim Tapi sama beban teman ya? saya. Jadi tapi beban, tapi saya kan nggak mampu untuk Iya. mengembalikan. Apalagi mungkin yang diberikan bagus sekali, kualitasnya baik, saya Iya. nggak mampu. Akhirnya justru jadi beban. Bagaimana Iya. kita harus menyikapi hal ini? Iya, makanya dari situlah kita akan mulai punya paradigma. Saat kita berbuat baik bagi orang lain, jangan berharap balasan. Apalagi mohon maaf, bilang lagi. Ini harganya Sis, sedih banget. aku kirim hampers buat kamu ya. Kamu juga nanti jangan lupa loh buat aku hampersnya. Iya. Nah itu kan kayak Nagih balas jadinya. jasa Oke. gitu loh. Dan ujungnya jadi malah ngikutin gengsi, ngikutin lifestyle makin gak karu-karuan. Nah itu. Nah makanya kalau kita berbuat baik, biarkan kebaikan itu Allah yang balas. Kalau kita diberikan balasan, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya jangan nagih. Kalau nagih jadi hutang. Iya, betul. Iya kan? Nah kita juga yang memberi ya jangan berharap dapat balasan itu. Ya kalau dibalas syukur, ya kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena ya kita berbagi itu bukan untuk dibalas oleh orang lain. Kita berbuat baik bukan agar orang menyebut kita baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu poinnya. Maka jangan sampai dari kebaikan kita berharap balasan dari orang lain. Gitu. Oke. Masih soal hampers nih ya, yang biasa terjadi nih pada saat lebaran. Kadang buat saya nggak tahu ya, kadang saya berpikir ini bisa sangat mengganggu kalau kita nggak pandai-pandai menyikapi hal ini. Posting hampers, berentet sampai titik-titik, bisa ini bisa itu, terus kemudian menikmati makanan yang luar biasa. Hal yang menarik sih sebenarnya, yang mungkin biasa dilakukan, tapi kadang-kadang kita suka lupa gitu loh. Iya, iya. Semuanya diposting sehingga mungkin ada saudara kita yang merasa tidak nyaman gitu. Bagaimana juga kita harus bersikap dalam hal Iya. ini? Kalau Ahilman melihatnya dalam dua kacamata mungkin ya. Yang pertama kacamatanya kacamata syukur. Bisa. Boleh jadi orang yang memposting itu atau orang yang nge-share kebahagiaan itu tanda dia bersyukur kepada Bentuk syukur, Allah. iya, bisa Wa sih. amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Maka adapun segala nikmat yang Allah berikan kepadamu engkau sebutkan, engkau utarakan, engkau sampaikan. Itu pada bab yang satu. Jadi POV yang pertama dari orang yang memposting, semoga jadi bagian dia syukur. Iya. Makanya mungkin izin ya ditambahkan kalimat Masya Allah, tabarakallah. Atau kalimat Alhamdulillah. Agar kemudian saat orang membaca dan melihat, gak fokus dengan hampersnya. Tapi fokus dengan kalimat Allahnya. Bahwa dia mendapatkan itu ya semata-mata karena Allah. Jadi POV yang pertama dari kita yang suka posting sebagai bagian syukur. Nah tapi juga dalam POV yang kedua dari kita yang melihat postingan orang, ya jangan iri gitu. Jangan dengki juga. Artinya
ya jangan kemudian mentang-mentang banyak Iya, relasinya misalnya. gitu. Ya kita juga jaga hati gitu. Ya kita nggak bisa dengan orang dengan berbagi, jangan julid minimal sama orang gitu. Dan juga mungkin kita juga yang memposting juga harus milih-milih kali ya, mikir-mikir kali ya. Apakah Mikir harus dua semua? kali. Apakah harus Harus semua? semua gitu ya. Atau misalnya cukup satu postingan misalnya yang menggambarkan terima kasih kepada semua yang sudah Semuanya. mengirimkan. Oke, Kan Masya mungkin Allah. bisa dimainkan seperti itu. Metodenya tuh sebenarnya banyak, ya. Banyak. Tapi memang pada akhirnya kita juga nggak bisa menilai intention dan niat seseorang ya, Ayah. Iya. Sangat sulit ya. Betul. Itu tadi bisa jadi memang ada orang yang berniat menyampaikan itu sebagai bentuk rasa syukur. Iya, Kitanya mungkin salah dalam melihat hal itu. betul, betul, betul. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati dan memang kita juga harus percaya boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari amalan-amalan ketika Idul Fitri, aktivitas misalnya yang bukan mahramnya misalnya, atau kita misalnya mohon maaf ada perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari ketika Idul Fitri. Nah, nanti kita bahas Nanti ya, kita ya. bahas. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri. Ahilman tadi sempat disinggung nih, belum kita bahas. Ada hal-hal yang kita juga perlu hindari selama mungkin merayakan Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga, apa saja poin-poinnya? Iya. Ada 3 mungkin yang perlu kita perhatikan dan harus kita berhati-hati dengan hal-hal yang akan merusak dan menodai makna Idul Fitri Idul Fitri, kita. oke. 1, jangan terlalu bermewah-mewahan. Jangan terlalu berlebihan dengan Idul Fitri kita. Ya baik mungkin dengan tradisi-tradisi kita, atau mungkin dengan konsumsi kita, atau mungkin dengan mohon maaf pakaian kita. Jadi belajar lebih sederhana lah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang suka berlebih-lebihan. Termasuk khawatir juga dengan sikap mubazir. Hati-hati bahwa mubazir itu di antara perbuatan syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jangan sampai berlebihan sampai pada akhirnya menyia-nyiakan dari bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. 2, hati-hati dalam menjaga interaksi bersama dengan orang yang bukan mahramnya dengan kita. Mungkin kita bertemu dengan saudara kita gitu ya, tapi kan ada yang bukan mahram. Mungkin kita bersentuhan tangan gitu. Interaksi kita yang khawatirnya tidak dijaga itu malah mengakibatkan kita jadi punya kesalahan yang baru gitu. Ya jadi hati-hati dengan hati-hati mahram ya. dengan hubungan interaksi dengan yang bukan mahramnya dengan kita. Jadi memang harus dipelajari juga ya, Harus Ayah? dipelajari juga, berarti kan mana yang kita boleh, bersentuhan, betul. mana Yang yang tidak. tidak boleh gitu ya. Nah, yang ketiga tentu yang harus kita hindari adalah semua hal-hal yang menyangkut penyakit hati gitu ya. Ini nih. Iri, dengki, terus benci, terus gibahin sifat-sifat misalnya, gibah, gibah. fitnah, namimah. Kan gak sedikit ya. Kita misalnya mohon maaf berkunjung ke rumah si A. Di rumah si A malah ngomongin si B. Begitu main ke rumah si Si B, yang ngomongin si A. Gitu. Kan Iya gak ya. sedikit yang seperti itu. Maka jangan sampai kita menodai makna Idul Fitri yang suci ini dengan perbuatan-perbuatan yang malah Iya. menyebabkan kita menjadi Kehilangan, punya ya. dosa yang baru gitu. Hati-hati jangan bermewah-mewahan. 2, hati-hati interaksi dengan yang bukan mahramnya dengan kita. Nah yang ketiga, hati-hati dengan penyakit hati yang bisa muncul ketika Idul Fitri. Hati-hati. Bicara soal bermewah-mewahan, ini kan kadang-kadang juga menjadi dilema tersendiri ya. Wah, karena Idul Fitri hari pertama, hari kedua, hari ketiga bajunya bisa beda-beda misalnya. Wah. Kemudian masaknya juga luar biasa. Ada kemudian istilah ya nggak apa-apa, namanya kita mampu ya, kita Iya. bisa gitu. Kita juga ingin tampil terbaik pada saat momen istimewa. Itu sebenarnya kan
kalau dalam kacamata kita juga nggak ada yang salah ya dengan hal Iya. seperti itu. Batasan bermewah-mewah itu juga seperti apa? Mm-mm. Iya, memang di dalam Islam kita mengenal sifat atau sikap namanya pertengahan, tawazun Tawazun. atau tawassut. Dia tengah-tengah gitu ya. Tidak pelit juga, tidak boros juga. Kalau ada silahkan. Tapi kalau tidak ada jangan memaksakan. Masalahnya adalah kita tuh suka begitu. Yang nggak ada diada-adain dan pada akhirnya memaksakan diri. Betul. Kemudian yang kadang juga nggak sedikit, padahal dia punya loh. Tapi dia pelitnya minta ampun. Maka sebaiknya ya jangan pelit juga, jangan boros juga. Bersikaplah pertengahan. Silahkan. Misal yang bertanya, apa yang berlebihan? Contoh gini ya. Kita kadang berani untuk minjem sana, minjem sini. Berkorban. Membeli apa yang di luar batas kemampuan kita. Ujungnya hanya untuk 1 hari pamer. Kita Iya. harus berkorban untuk 5 tahun menyicil hutang gitu. Aduh, nah itu tuh Itu kan kadang-kadang. cukup menyakitkan gitu. Hanya untuk mendapatkan penilaian orang lain Dalam 1 hari. dalam misalnya. 1 hari, tapi kemudian kita malah jadi madorot untuk hari-hari ke depan. Maka biasa aja. Jangan terlalu memaksa apa yang bukan menjadi milik kita gitu. Belajar bersyukur ketika Ramadan, belajar bersyukur ketika Idul Fitri, belajar bersyukur dengan apa yang Allah beri. Nah itu akan jauh lebih menenangkan hati sih. Daripada kita mengejar apa yang bukan jadi milik kita. Dan malah memaksakan sesuatu yang menjerumuskan kita pada perkara yang tidak baik. Jadi bersikap pertengahan. Ya. Tidak apa-apa tampil bagus, Tidak apa-apa. tampil indah. Itu kan menjadi bagian dari Betul, betul. sunnah ya Dan sebenarnya. memang ya. di antara sunnahnya adalah pakailah pakaian terbaik. Terbaik. Ya, baginda Nabi, para khulafaur rasyidin juga mencontohkan kepada kita ketika Id itu menampilkan pakaian terbaik. Tapi ingat, terbaik bukan berarti mahal. Terbaik bukan berarti harus kemudian bermewah-mewahan, tidak. Pakaian terbaik itu pakaian yang membuat kita tuh bersih, gitu loh. Apalagi kita mau bertemu dengan orang lain. Jadi juga saat kita menggunakan pakaian terbaik itu dalam rangka menghormati orang lain. Iya, betul. Menghormati tamu, menghormati silaturahmi. Nah, mungkin kita menggunakan pakaian terbaik yang bersih, yang suci, yang wangi, dan itu nggak harus mahal. Betul, tidak harus. Bisa kita tampakkan dengan kesederhanaan kita, juga masih bisa. Karena mohon maaf, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu dari tampilanmu, dari rupamu. Akan tetapi yang Allah lihat dari hatimu dan kualitas amalmu. Untuk apa kita menampilkan sesuatu yang semua serba baru, tapi hatinya nggak baru? Untuk apa kita menampilkan sesuatu yang seakan-akan mahal, tapi kita tidak punya value yang mahal? Masih sering gibah, Ya. masih sering julid, suka gosip, nauzubillah fitnah, namimah. Untuk apa kita menunjukkan itu semua? Oke, jadi intinya sebenarnya Idul Fitri itu jadi momen juga ya, apalagi ketika kita berkumpul ya dengan Iya. orang lain, dengan sanak keluarga. Itu bisa menjadi cerminan sebenarnya keberhasilan kita di Ramadan kayak gimana gak sih ya, dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pasti. Kalau masih itu tadi seperti Ahilman sampaikan, masih suka gosip, kalau Iya. ketemu sama orang lain ngomongin orang lain juga Iya, gitu iya. ya. Aduh, bisa jadi memang ada problem ya selama mungkin Ramadan kemarin tidak terselesaikan dengan baik ya. Iya, makanya Pendapat saya sih. iya, Gimana? makanya orang yang menang daripada ibadah Ramadannya adalah orang yang setelah Ramadan tuh makin baik lah. Makin bersih hatinya, makin lembut hatinya, makin indah akhlaknya, makin istiqomah ibadahnya, makin banyak amal soleh. Maka dari situlah kita harus mulai berbenah lah. Kita yuk melihat, jangan sekedar memahami Idul Fitri sebagai seremonial, Jangan memahami Idul Fitri tapi sebagai seremoni. pahami Idul Fitri ini sebagai momentum terbaik untuk meningkatkan spiritual. Setuju. Kita makin ngerti, makin paham bahwa kita akan kembali kepada Allah. Untuk apa kita
melewati Idul Fitri itu dengan segala bentuk yang sifatnya bermewah-mewahan, bermegah-megahan, wah segala serba baru. Tapi ternyata tidak ada yang baru dalam hati kita. Dengkinya masih ada, Iya. bencinya masih ada, marahnya kepada orang lain masih ada. Enggan memaafkannya juga masih dia rawat. Nah, ini enggan memaafkan. Terus bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan dari Idul Fitri itu? Oke. Ahilman, menarik soal enggan memaafkan. Ya. Kan Idul Fitri, Lebaran selalu identik dengan saling memaafkan. Ya. Tapi mungkin ada beberapa case atau mungkin ada beberapa orang yang rasa-rasanya karena mungkin sakit hati yang terlalu dalam, berat untuk memaafkan. Ya. Padahal paham ini momen yang terbaik sebenarnya untuk memaafkan. Bagaimana kemudian kegalauan dan kegundahan ini harus harus diselesaikan. Iya. Iya, memang itu kembali kepada hati kita ya. Kita mau dapat apa dari semua ini? Maka kalau kita masih sulit memaafkan, coba diingat-ingat lagi. Pahala dari Allah yang disiapkan bagi orang yang pandai memaafkan. Sedikit spill ya. Satu, orang yang pandai memaafkan dicintai Allah. Mencintai Allah. Orang yang pandai memaafkan diampuni dosanya oleh Allah. 3, orang yang pandai memaafkan disiapkan istana di surga. 4, orang yang pandai memaafkan disebut orang bertakwa. 5, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Masa iya sih dengan pahala yang luar biasa ini kita masih enggan memaafkan? Harusnya belajar untuk pelan-pelan memaafkan walaupun sulit untuk dihadirkan. Masya Allah. Ahilman, menarik sekali. Rasanya nggak mau pulang tapi apa deh waktunya? Ini udah belum dimakan loh dari tadi. Dibuka Habis loh. ini kita makan ya? Habis ini kita makan, tapi kita tutup dulu ya Ahilman. Baik. Sekali lagi terima kasih Ahilman atas sambutannya, atas ilmunya, Masya Allah. Luar biasa. Selamat berkumpul dengan keluarga, selamat mudik nanti ke Makasih Garut Mbak ya. Mila, makasih. Ahilman, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan spesial Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati semaraknya Idul Fitri, mudah-mudahan bawa keberkahan bagi kita semua. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit, insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Saya Mila. buka boleh ya? Boleh Ayah? dong. Aduh, dari Susah- tadi susah nggak dianggurin, ya aman.